Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman belajar ngoding, pada bagian 2, belajar ngoding akan mendokumentasikan bagaimana cara instalasi project Laravel 8 di sistem operasi Windows. Langkah yang pertama, kita buka command prompt. Setelah command prompt-nya keluar, kita atur di mana tempat penyimpanan dari project yang akan kita bangun. Kita arahkan cd change directory C.2. Di sini akan saya tempatkan di bawah folder www pada Laragon. Oke. Command prompt saya sudah menuju di folder Laragon, kemudian subfoldernya adalah www. Kita buka dulu dokumentasi dari Laravel dengan menggunakan Google Chrome. Kita klik link laravel.com. Kemudian kita klik yang documentation. Ini Meet Laravel, Why Laravel, kemudian Your First Laravel Project. Kita menggunakan ini. Installation via Composer, kita klik. Kamu dapat membuat project baru Laravel dengan menggunakan Composer. Caranya adalah seperti ini. Composer create project Laravel, kemudian nama projectnya. Ini saya copy, kemudian kita pastekan di sini, di Laragon www. Kita paste, kemudian kita ganti nama projectnya. Di sini nama projectnya adalah Sistem Informasi Inventory Laboratorium. Saya singkat menjadi SIIL. Kemudian kita enter. Ketika kita enter, maka Composer akan membuat project Laravel di dalam folder SIIL. Ini proses downloadnya. Composer mengisi folder SIIL dengan master Laravel. Kita tunggu sampai downloadnya selesai. Proses downloadnya selesai. Kemudian kita close dulu ini. Kita coba buka di Windows Explorer. Kita lihat di Laragon, folder www. Ini ada folder project Laravel kita, namanya SIIL. Kemudian kita open Visual Studio Code-nya. Kita open folder. Kemudian kita pilih folder Laragon, folder www, SIIL, select folder. Yes. Untuk melihat apakah instalasi Laravel kita berjalan dengan benar, kita klik terminal, new terminal, kemudian kita ketikkan php artisan serve, kemudian kita enter.
memulai server development Laravel, kita bisa klik ini http 127.0.0.1 port 8000. Nah, setelah kita melihat halaman ini, berarti kita sudah berhasil membuat project Laravel dengan nama project SEEL. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana Laravel ini bekerja. Kita buka folder root di sini, kemudian web. File web ini yang akan mengatur semua jalannya aplikasi atau jalannya program Laravel. Ketika kita di sini mengetikkan 127.0.0.1 port 8000, kita mengakses root dari Laravel, di mana root itu memanggil view welcome. View welcome berada di mana? Kalau kita lihat di sini, resource, kemudian view, kemudian welcome.blade.php. Jadi ketika kita memanggil 127.0.0.1, itu sama halnya kita memanggil view welcome. Untuk menambah pemahaman kita, di sini saya akan membuat satu file view. Ini saya copy. Kemudian saya paste di sini. Kemudian namanya saya rubah menjadi test.blade.php. Agar tidak sama, di sini saya ganti tes. Oke, di sini kita sudah punya dua view test dan view welcome. Kemudian di web, di sini akan saya tambahkan test, kemudian memanggil view test. Pemanggilan view-nya cukup sederhana, jadi nama view-nya itu test.blade.php, cukup kita panggil tes saja. Untuk yang welcome.blade.php, cukup kita panggil welcome saja. Oke, kemudian kita simpan. Kita coba panggil di browser. Kita coba panggil tes. Nah, ini sudah berubah. Jadi default root-nya itu welcome. Kemudian saya membuat satu root lagi. Di sini root test yang memanggil view test. Kalau kita kembalikan ke default-nya, jadi kita hapus saja seperti ini. Oke. Dia akan memanggil halaman welcome. Kemudian kita kalau tambahkan tes, dia akan memanggil halaman tes. Sebelum kita lanjut praktikum Laravel, saya ingin memberitahu sedikit bahwa Laravel itu menggunakan arsitektur MVC. Apa itu arsitektur MVC? Arsitektur MVC adalah sebuah arsitektur perancangan kode program yang bertujuan untuk memecahkan kode program utama menjadi beberapa bagian terpisah yang spesifik. Jadi kalau kita di native, di dalam satu file code PHP itu bisa berisi model, bisa berisi controller, juga bisa berisi view. Tapi kalau menggunakan Laravel, kita harus spesifik di sini. Controllernya di sebelah mana, modelnya ditaruh di sebelah mana, dan view-nya berada di sebelah mana. Untuk controllernya berada di folder app, http, folder controller. Kemudian untuk modelnya berada
di dalam app folder model, sedangkan untuk view-nya berada di folder resource, kemudian folder view. Sebenarnya apa sih tujuan dari pemisahan model view dan controller ini? Tujuannya adalah mempermudah seorang developer dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi berskala besar. Jadi, ketika kita sudah mengerjakan proyek yang cukup besar, seorang desainer bisa fokus di view. Kemudian seorang database designer bisa bekerja di model, dan seorang programmer yang mengatur alur dari program bekerja di folder controller. Kemudian, bagaimana sih alur kerja dari MVC ini? Untuk lebih memahami alur MVC, kita cari dulu di Google MVC. Kita cari gambar saja. Berikut. Nih. Jadi di sini model itu data logik yang diambil dari database, kemudian view itu tampilan yang akan dilihat oleh user, atau di sini disebut user interface, tampilan untuk user. Kemudian controller adalah brain, otak dari program. Jadi ketika ada request, maka controller itu mencari data apa saja yang dibutuhkan. Dia set data via setter. Dia mengambil data apa saja yang dibutuhkan. Setelah data didapatkan, dia kembali ke controller. Kemudian controller memberikan data itu kepada view untuk ditampilkan kepada user. Kurang lebihnya seperti itu untuk pengertian MVC. Untuk bagian kedua, cukup sampai instalasi dan sedikit pengertian tentang MVC. Jangan lupa subscribe, like, share, dan apabila ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.